Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kali ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan akan lanjutkan dengan pembacaan fatwa-fatwa Tabligh Muhammadiyah tanya jawab agama jilid 5. Kali ini kita akan lanjut tentang masih dalam bab sholat. Pertanyaannya ini dari Bapak Sungkilang. Pertanyaannya adalah, apakah boleh membaca surat atau ayat yang tinggi atau pendek pada rakaat pertama dan surat atau ayat yang rendah atau panjang pada rakaat kedua? Jawabannya adalah maaf, kami kurang mengerti apa yang penanya maksud dengan surat atau ayat tinggi atau rendah. Biasanya masalah yang berkaitan dengan surat yang dibaca dalam sholat itu mengenai panjang pendeknya surat yang dibaca. Apabila ini yang penanya maksud, maka berdasarkan hadis-hadis yang ada mengenai hal ini, yang sering diamalkan Nabi ialah surat yang dibaca pada rakaat pertama itu lebih panjang dari yang dibaca pada rakaat kedua. Di antara hadis tersebut ialah hadis Ibnu Qatadah bahwa Nabi SAW pernah sholat zuhur pada 2 rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan 2 surat pada rakaat kedua Al-Fatihah, dan memperdengarkan kepada kami akan bacaan itu, membaca surat yang panjang pada rakaat pertama dan tidak membaca surat yang panjang pada rakaat kedua. Demikian pula ketika sholat asar dan subuh. Muttafaq alaih. Bisa juga dilihat HPT di kitab sholat. Meskipun demikian, tidak berarti tidak diperbolehkan membaca surat pada rakaat kedua lebih panjang dari surat yang dibaca pada rakaat pertama. Menurut hadis Nu'man bin Bashir dalam riwayat jamaah, kecuali Al-Bukhari dan Ibnu Majah, bahwa Nabi pada sholat Id dan sholat Jumat membaca surat Al-A'la dan Ghasyiyah. Padahal Al-Ghasyiyah itu lebih panjang, 26 ayat, dan pada surat Al-A'la itu 19 ayat. Pertanyaan selanjutnya tentang membaca satu ayat dalam sholat fardu. Pertanyaannya dari Bapak Sungkilang juga. Bagaimanakah jika dalam sholat fardu yang dibaca hanya satu ayat saja? Adakah contoh dari Rasulullah? Jawabannya adalah mengenai membaca satu ayat dalam sholat fardu, kami jelaskan bahwa hadis-hadis mengenai bacaan sesudah Al-Fatihah dalam sholat kebanyakan menyebut nama surah, bukan ayat, seperti Al-Baqarah, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, dan lain-lain. Tetapi ada pula dengan menyebut ayat permulaan surat seperti Alam Tanzil, surat Az-Sajadah, dan Hal-Ata Al-Insan, surat Al-Insan, dan diberi keterangan Kamilitaini, keduanya dibaca penuh. Dengan demikian Nabi membaca satu surat, bukan satu ayat. Tetapi pernah juga Nabi membaca Idza zulzilatil ardu pada rakaat pertama dan kedua pada waktu sholat subuh. Selanjutnya yang ketiga, bacaan bangkit dari ruku. Pertanyaannya dari PCM Pendolo Sultan, Sulawesi Tengah. Pertanyaannya adalah, waktu imam membaca Sami Allahu liman hamidah, apakah makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau makmum juga membaca lengkap seperti imam? Jawabannya adalah, menurut tuntunan Rasulullah SAW, makmum tidak perlu membaca Sami Allahu liman hamidah, melainkan cukup membaca
Rabbana walakal hamdu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka apabila ia bertakbir, apabila ia ruku, hendaklah kamu ruku juga. Apabila ia mengucapkan Rabbana walakal hamdu, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Apabila ia bersujud, hendaklah kamu bersujud. Dan apabila ia melakukan sholat sambil duduk, maka sholatlah kamu sekalian sambil duduk. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuntunannya seperti ini juga dijumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Demikian pembacaan fatwa-fatwa Tabligh Muhammadiyah tanya jawab agama jilid 5. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan. Kita tutup, kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.